Tentu di awal saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya saya belum pantas untuk duduk di depan atau menyampaikan ijazah dalail kepada Bapak dan Ibu semuanya. Di sini banyak para kiai, banyak para alim ulama, banyak juga para tokoh, dan saya yakin seyakin-yakinnya bukan hanya dari segi umur saya jauh, tetapi lebih dari itu kealimannya beliau lebih alim dari saya. Ibadahnya beliau ini lebih takarrub kepada Allah ketimbang saya. Tetapi saya hanya merupakan bagian kecil dari santri yang memiliki keinginan bagaimana membumikan tirakat dalil khairat yang merupakan bagian dari ciri khas pondok pesantren dan merupakan ciri khas dari dakwah para sufi, para wali songo. Kita tahu sejak abad ke-16 hingga akhir abad ke-19, tirakat dalil khairat merupakan salah satu ciri khas dari dakwah para wali. Bahkan semua tarekat, baik Satariyah, Saziliyah, dan semua tarekat semuanya mengamalkan tirakat dalail khairat. Tetapi kita hari ini melihat bahwa dalail sudah mulai memudar. Jarang pondok pesantren yang menganjurkan santri-santrinya untuk aurat dalail khairat dibanding yang tidak lebih banyak. Masyarakat juga banyak yang tidak mengenal apa itu dalail khairat. Padahal dulu ketika agama Islam berkembang di Indonesia dibawa oleh para wali, dalail khairat itu menjadi ciri khas. Kenapa? Karena memang dakwah yang dibawa para wali itu adalah dakwah spiritual yang berbasis kepada praktik, tidak hanya berbasis kepada rasionalitas. Maka pendekatannya adalah pendekatan riyadhah. Riyadhah adalah satu pendekatan para sufi, para salik dalam mendekat kepada Allah. Tidak cukup kepala kita diisi dengan pengetahuan, tetapi harus dilatih hati kita dengan riyadhah badaniyah. Salah satu contoh riyadhah badaniyah ini adalah tirakat dalailul khairat. Bahkan para ulama di Nusantara sejak abad ke-17 melanjutkan tradisi yang sudah berjalan di Timur Tengah, di mana bacaan dalail khairat dibarengi dengan saumud dahr. Tentu sebuah keprihatinan bahwa at-turos, peninggalan para ulama ini mulai dilupakan. Maka saya berpikir bagaimana kita mengembalikan at-turos, peninggalan para ulama, para sahabat, ya, sahabat dulu selalu bersolawat. Bahkan kalau kita baca hadis dalam kutubus sittah banyak sekali yang menerangkan tentang fadilah solawat dan tentang saumud dahr itu sendiri. Tradisi saumud dahr bukan tradisi baru, tapi merupakan tradisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya ingin kembali kepada tradisi turos, saya memulai dari hal yang paling kecil. Dari mana? Saya mulai dari pondok pesantren Bina Insan Mulia. Beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun, tradisi tirakat mulai dijalankan di pesantren. Seluruh santri yang sudah masuk tingkat SMA, SMK atau aliyah, mereka diijazahi dalail dan menjalankan tirakat. Tujuannya apa?
saya ingin mengisi kepala mereka dengan ilmu pengetahuan, tetapi ingin mengasah hatinya dengan salik dalam tarekat, dengan terus berwirid, dengan berpuasa, sehingga bukan hanya kepalanya saja yang cerdas, tapi hatinya juga bersih. Kita berharap ke depan generasi muda tidak hanya pandai, tapi berakhlak yang mulia, dan akhlak itu dihadirkan dari hati yang bersih. Hati yang bersih itu dengan ar-riyadhah, dengan salik, ya, menjadi salik. Tentu tidak mudah bagi saya secara pribadi ketika ingin memulai. Kenapa saya dulu diijazahin tirakat dalail itu pertama oleh Kiai Ahmad Bashir dari Jekulo Kudus. Walaupun setelah itu saya mendapatkan ijazah dari banyak kiai karena saya berburu ijazah dalail. Tetapi yang saya lakukan adalah ijazah harus puasa selama 3 tahun penuh minimal, dengan kewajiban tiap hari membaca dalail, paling tidak per hari, atau 1 kali dudukan untuk 1 minggu. Saya jalankan dari mulai di Lirboyo. Saya ingat 1 kamar yang puasa itu sendirian. Kebetulan memang di Lirboyo tidak diwajibkan tirakat. Ada sahabat saya dari kamar 16 juga yang puasa, ada juga di kamar 5, saya di kamar S19 saat itu. Memang jarang, tetapi karena punya tekad yang kuat dari ayahanda saya yang mendoktrin saya sejak awal bahwa kakek kamu dan ayah itu pengamal dalail. Kamu dikasih namanya Imam Jazuli, itu tafaulan terhadap pengarang Dalailul Khairat. Saya punya harapan kamu bisa juga nanti tirakat dalail. Itu yang selalu saya terngiang-ngiang di telinga. Ketika saya berangkat ke Lirboyo, saya selalu teringat itu kalimat yang disampaikan oleh ayahanda. Saya sudah selesai ngaji Jurmiyah, Imriti, Alfiyah itu di rumah. Ngulang lagi ke Lirboyo. Tapi yang saya bilang berarti ayah saya itu pengen saya ini tirakat. Maka ada satu kesempatan saya dengar Yai Bashir itu mengijazahkan. Saya berangkat ke Kudus dari Lirboyo untuk mendapat ijazah. Semenjak itulah saya berpuasa selama di Lirboyo. Ini ada sahabat saya di sini, ada Kiai Basoir dari Kediri. Ini betulan datang dari sana. Bareng di Lirboyo, tapi beliau saat itu belum mau bertirakat dalail ya. Nah sekarang baru mau tirakat dalail ya. Jadi berat, tentu berat dalam lingkungan yang sedikit sekali yang mau berpuasa dalail. Bertahun-tahun, bahkan saya sampai pindah pesantren di Banten. Pernah saya ngalamin gejolak spiritual, pengen jaduk, pengen jadi dukun ya. Jadi saya pernah mondok 1 tahun di Banten belajar kejadugan. Ketahuan sama ayah saya. Ayah saya dulu bilang, kamu hafalin kitab Fathul Mu'in gitu kan. Saya bilang bisa Banten ngapalin, sambil ngapalin tapi belajar. Ketahuan dimarahin sama ayah. Kamu gak usah neko-neko. Udah, kamu terusin aja dalailnya. Karena dalail itu menyelesaikan setiap masalah yang menjamin langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu saya dibawa sama ayah, padahal saya sudah puasa, saya sudah diijazahin, tapi saya belum betul-betul membaca langsung. Ayah membacakan seluruh hadis tentang fadilah dalail. Jadi setelah puasanya 3 tahun lebih, baru dibacakan fadilahnya, langsung dari hadis-hadisnya. Gak usah neko-neko, lihat, kalau kamu punya hajat, punya apa, dijamin sama Rasulullah akan dikabulkan. Jadi nggak usah neko-neko, nggak perlu ya belajar kejadugan. Nanti bukan jadi kiai, malah jadi dukun katanya. Jadi saya terus berpuasa. Bahkan ketika saya sampai ke Al-Azhar,
Ini ada sahabat saya juga dari Al-Azhar, ya, Gus Fatoni dari Jombang, sama di Fakultas Usul Al-Azhar. Saya masih berpuasa. Kenapa? Saya punya mimpi pengen terus berpuasa Dalail. Tidak hanya 3 tahun. Dengan suasana yang berbeda. Buka puasanya kadang-kadang jam 9 malam. Betul ya Gus ya? Jadi dari subuh puasa jam 9 malam. Berat banget. Ya. Cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas, panas sampai 45 derajat Celcius. Kalau dingin, dingin sampai bahkan 4 derajat Celcius. Kalau dirasionalisasi itu berat. Tapi karena tekad, yakin. Saya dibacakan hadisnya oleh ayah saya, dijelaskan karomah para aulia. Dari mulai para sahabat, dibacakan semuanya. Saya yakin, inilah jalan saya. Makanya saya lakukan itu. Sayang, saya masuk jurusan filsafat. Tapi yang saya rasakan satu, ternyata puasa itu ringan. Yang penting adalah tekad sebetulnya. Kalau tekadnya kuat, keinginannya kuat, itu tidak terasa. Bertahun-tahun bahkan berada di lingkungan yang ekstrim sekalipun, saya ekstrim pernah ngalamin di Jakarta juga sebelum berangkat itu tidak apa-apa, biasa saja. Lihat orang makan biasa saja, nggak ada pengen-pengennya.